Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Segala puji bagi Allah atas nikmat dan hidayahnya kita bisa diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah Ramadan 1444 Hijriah yang semoga di bulan Ramadan tahun ini kita bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya dan insya Allah kita bisa memenuhi bulan Ramadan ini dengan aktivitas-aktivitas yang produktif agar kita senantiasa diiringi oleh pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di sini kami eh, akan mengadakan yaitu dengan kajian ngabuburit bareng Al Hasani dan Centul Mengaji dengan tema Allah sangat dekat bersama pemateri kita yaitu Al Ustadz Rijal Al Hasani. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alfian, gimana kabar nih? Alhamdulillahirobbilalamin sehat. Bagaimana Ustadz? Sehat. Bang Alhamdulillah. Alfian berapa usia sekarang? Ana sekarang usia 20 menuju 21. Insya Allah. Masya Allah. Ini mana Masih nih? muda. Ini mana? Asli mana? Asli daerah mana? Daerah Saya Padang? asli Bogor, Cibinong. Oh, daerah Mungkin. bapak-bapak ibu yang punya anak. Ini Bang Alfian kita. Insya Allah, insya Allah. Di Taskia tingkat berapa sekarang, Bro? Tingkat 4 semester 4. Udah berapa kreditnya? Iya, insya Allah. 4 semester. Insya Allah. Orang akuntan, tapi dia Akuntansi. akuntansi ya, bukan akuntan ya. Akuntan. Saya seorang akuntan, Bang Oh, Alfian. Masya Allah. Nomor register saya D6124. Mungkin akuntan itu agak mungkin agak sulit gitu ya pelajarannya. Enggak sulit. Enggak Oh, ada yang enggak sulit. sulit. Semua mudah. Oh, Asal semua mau. mudah. Kalau sulit enggak ada orang akuntan ya. Oh, gitu. Oke. Bagaimana kepada para audiens, ibu-ibu, bapak-bapak, sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sepertinya saya lihat di kamera ini, waduh, bersemangat sekali ya untuk mengikuti acara ngabuburit bareng Al Hasani dan Sentul Dan Mengaji. mengaji. Mungkin tanpa tidak untuk memanfaatkan waktu ya, Set ya. Ya. Mungkin kita bisa langsung saja gitu tuh kepada Syukran Bang Alfian ya. ya. Bapak Ibu, sebelum saya mulai mohon buka surat Al-Baqarah ayat 186. Al-Baqarah 186 ya. Bapak-bapak, Ibu-ibu, di mejanya sekarang, di rumahnya, di sampingnya ada surat Al-Baqarah 186. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min dzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama, marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sang pencipta kita banyak memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semuanya. Kita diberikan Allah nikmat Islam, satu-satunya agama yang Allah ridhai muka bumi ini. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Mulai dari Nabi Adam sampai dunia kiamat nanti, only one, yaitu Islam. Alhamdulillah, Allah berikan. Dari penduduk kurang lebih 7 miliar, 1,2 miliar Muslim. 1:5. Bapak bayangkan, bayi lahir 5 orang, Bapak Muslim. 4 lagi walau-walau. Jadi bersyukur kita. Allah berikan kita nikmat Islam. Jaga Islam. Sampai kita dipanggil oleh Allah yang pernah keluar dari kita Islam. Dan anak cucu kita, yakinkan mereka semuanya jangan pernah
keluar dari agama Islam. Agama Islam adalah agama ya Allah. Dan kita diberikan oleh Allah nikmat tersebut. Yang kedua, Allah berikan kita nikmat. Nikmat iman lah yang membuat kita berjumpa pada sore hari. Kalau bukan nikmat iman, Bapak tidak akan tertarik dengan membahas Al-Quran. Bapak lebih bagus ngabuburit bareng acara-acara entah itu rock, entah acara itu lawak-lawakan atau ngabuburit menjerot. Alhamdulillah kita ngabuburit bersama Al-Quran. Alhamdulillah, itu faktor iman. Dengan faktor iman ini, Bapak diberikan oleh Allah kemampuan untuk melaksanakan perintah-perintah. Mudah bagi Bapak puasa pada sore hari. Mudah. Kenapa? Iman. Mudah bagi kita untuk sholat, mudah bagi kita untuk bertarawih, mudah bagi kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah lain. Dan sekaligus mudah meninggalkan maksiat. Mudah bagi kita untuk tidak berminum khamar, tidak berjudi, tidak berselingkuh, dan sebagainya. Itu adalah faktor iman. Kemudian Allah berikan kita nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan, kita bisa melakukan aktivitas dengan baik sekali, sempurna. Kemudian Allah berikan kita nikmat panjang umur. Dengan nikmat panjang umur ini, Allah SWT berkata, wahai hambaku, perbanyak modal dalam rangka menghadap nanti. Apa modal kita menghadap Allah? Bukan jabatan. Apa modal kita menghadap Allah? Bukan harta, Pak. Bukan anak turunan, bukan. Modal kita yang paling baik adalah takwa. Semakin bagus modal menghadap Allah adalah modal takwa kepada Allah. Jadi ya, alhamdulillah. Kita diberikan Allah panjang umur, perbanyak modal itu. Banyak lakukan kegiatan yang bernilai ibadah. Sehingga kita punya slogan, jadikan hari-hari kita selalu, semua kegiatan kita selalu bernilai ibadah. Tidak ada kegiatan kita yang tidak bernilai ibadah. Makan kita, ibadah. Tidur kita, ibadah. Semua aktivitas kita bernuansakan ibadah. Dan semua aksesoris kita, apakah kita punya jabatan saat ini, apakah kita punya kekayaan, punya popularitas, semuanya kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Tidak menjauhkan. Kemudian terakhir kita diberikan oleh Allah nikmat mencintai Al-Quran. Nah, nikmat ini tidak semua orang Allah berikan. Hanya orang-orang tertentu. Hanya orang-orang pilihan. Kalau Anda tidak dipilih oleh Allah, tidak mungkin bakal masuk ke sini. VVIP. Very important person. Tidak semua orang Allah berikan nikmat mentadabur. Alhamdulillah. Kita diberikan itu. Selawat, beriring salam, tidak lupa kita sampaikan kepada suri teladan kita, role model kita, uswatun hasanah kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah orang yang paling kita cintai di dunia ini. Beliau mencintai kita juga. Itu terbukti dari menjelang detik-detik beliau meninggal, apa kata beliau? Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Beliau risau dengan kita. Karena betapa besarnya, beratnya hukuman Allah kepada orang-orang yang melanggar perintah umat. Pada saat beliau bangkit pertama kali, dibangkitkan oleh Jibril, bangkit dari kematian, bangkit. Beliau tanya apa? Hari apa ini Jibril? Apa jawab Jibril? Hari ini berbangkit, wahai kekasih Allah. Pertama, yang kedua apa? Umatku mana Jibril? Dia tidak bertanya, istriku mana Jibril? Anakku mana Jibril? Tidak. Orang Arab mana Jibril? Tidak. Yang ditanya adalah umat. Umatku mana Jibril? Yang ditanya kita duluan, Pak. Itulah sosok yang sangat mencintai kita. Kita wajar, kita selawat kepada beliau. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan kita berharap nanti kelak di Indonesia berjumpa dengan beliau. Dan dia menunjuk kita sebagai, ini umatku. Ini umatku, ini umatku. Dan kita bersama-sama beliau memasuki surganya Allah. Dan tidak tanggung-tanggung. Kita berdoa sama Allah, yaitu, ya Allah, tetanggakan kami dengan Rasulullah. Tetanggakan kami dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, apa modal kita? Kok gitu amat doa kita? Ya modal kita adalah mencintai Al-Quran. Kita senang dengan Al-Quran. Kita punya jargon, tidak ada pertemuan, tidak ada perpisahan. Kita tidak pernah berpisah lagi dengan Al-Quran. Hari demi hari kita bahas terus Quran. Kita baca terus Quran, kita pahami artinya, kita amalkan. Kita tidak akan pernah berpisah lagi dengan Al-Quran. Kalau ada orang yang tidak, apalagi saat pensiun, ada satu hari dia lewati tanpa membaca Quran, itu namanya keterlaluan. Enggak mempersiapkan diri bekal menghadap Allah. Bacalah Quran selalu. Pahami artinya, belajar apa mak.
Nah, kita insya Allah di sini di Zoom Al-Asani selalu membicarakan Al-Quran, dan Al-Quran. Kita tidak pernah bicara yang lain. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bicara tentang bagaimana dekatnya Allah dengan seseorang hamba. Nampak dalam surat Al-Baqarah 186. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa iza, dan ketika, wa itu dan iza ketika, dan ketika sa'ala, dia bertanya. Siapa dia bertanya tadi? Ibadi, hambaku. Dan ketika bertanya kepada engkau, ibadi, hambaku, dan ketika hambaku bertanya kepada engkau, ya Muhammad, apa pertanyaan? Anni, tentang aku. Bertanya tentang aku. Fa inni qarib. Maka sesungguhnya aku sangat dekat. Dekat. Kalau kita tidak merasa dekat dengan Allah, ada sesuatu yang salah pada diri kita. Bahkan Allah lebih dekat dari urat leher kita. Dekat. Sangat dekat Allah. Allah mengetahui apapun yang kita kerjakan. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang tersirat di hati kita, Allah tahu. Dan semua itu akan ditanya nanti. Ditanya semua. Nah, jadi, wa iza sa'alaka ibadi, ibadi itu pertanyaan sangat bagus sekali. Wahai Muhammad, jika bertanya hambaku, Allah mengaku kita sebagai hambanya. Kalau sudah diakui sebagai hamba, luar biasa nikmat hidup. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika bertanya seorang hambaku kepadaku tentang aku, maka katakan qarib, sangat dekat. Itu bentuknya superlatif. Kan dekat sekali. Kemudian Allah katakan, ujibu, aku akan menjawab, aku akan mengabulkan doa-doa hambaku tadi jika dia berdoa. Dakwah itu adalah pendoa. Doa pendoa. Jadi seruan dari hambaku tadi apabila dia berdoa. Dakwah ini iza doa. Ketika dia berdoa kepada. Jadi kita berdoa kepada apa? Kepada Allah, bukan kepada yang lain. Jadi Allah akan mengabulkan doa-doa seorang hamba apabila berdoa kepada. Kemudian dilanjutkan dengan fal yastajibu li, maka hendaklah dia memenuhi kepadaku janji-janji, memenuhi perintah-perintah. Jadi Allah perintahkan apa kita? Salat, ya salat kita. Hakimi salat. Allah perintahkan kita puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita puasa. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari yang diberikan rezeki mereka infakkan, kita infakkan. Apapun yang Allah perintahkan, kita kerjakan. Sebaliknya, apa yang dilarang Allah kita berhenti. Wala taqrabu zina, jangan berzina. Kita tidak berzina. Jangan memakan makanan yang haram, kita nggak mau makan. Jadi, wal yastajibu li, kita sepenuhnya apa yang Allah perintahkan kita kerjakan, dan apa yang Allah larang kita berhenti. Wal yu'minu, dan beriman kita kepada Allah. Kita beriman, kita percaya takdirnya, kita percaya balasannya, kita percaya Allah Maha Pengasih, kita percaya Allah Maha Penyayang. Innallaha ghafurur rahim. Kita percaya kepada Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kita percaya kepada kita. Mereka percaya kepada kita, kita percaya. Diri kita lihat Bapak Ibu semua. Kita lihat diri kita. Kita tanya, andai saja kita nggak tahu tentang Allah, siapa yang menciptakan kita? Kita tanya orang tua kita, siapa yang menciptakan kita? Orang tua juga nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Saya tiba-tiba nongol aja. Nah, siapa yang menciptakan kita? Dari mana kita berasal? Ya, dari Allah. Tidak ada satu orang pun yang tidak Allah. Tidak ada manusia tiba-tiba ujuk bang. Itu percampuran antara NaCl tambah H2SO4, nggak ada itu. Manusia selalu berasal dari Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun. Kecuali menyembah kepada Allah. Nah, jadi kita penuhi semua hak Allah. Allah berhak disembah. Allah berhak untuk kita patuhi. Allah berhak untuk kita sanjung saja. Memang Dia Maha Pengasih, memang Dia Maha Penyayang. Kita hamba, kita patuh. Riwayat yumul bi la'allahum, agar mereka yarsyudun, agar mereka mendapat petunjuk, agar mereka jadi orang-orang yang benar.
Jadi kalau semua perintah Allah kita kerjakan dan semua larang-larang kita berhenti dan kita patuh sama Allah, maka kita berdoa kepada Allah, Allah pasti kabulkan. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan Allah. Cara Allah mengabulkan doa ada 3. Pertama, tunai, cash on carry, COC, cash on carry. Bahasa akuntansinya itu Mas Alfian, cash on carry. Jadi doa itu pertama, cash on carry. Ya Allah, berikan aku rumah, ya Allah. Tiba-tiba ada aja cara kita punya rumah. Ya Allah, berikan aku motor, ya Allah. Tiba-tiba ada aja. Ya Allah, terima jadi pegawai, ya Allah. Tiba-tiba ada perusahaan. Cash on carry di dunia ini. Yang kedua, Allah berikan doa, kalau kabulkan doa kita dengan menghindari dengan hal-hal yang menjelekkan. Tadinya kita mesti dapat musibah, oh jadi enggak. Tadinya kita mendapat sakit, jadi kagak. Jadi doa kita juga Allah jadikan bentuk lain. Karena Allah tahu apa yang perlukan. Kita berdoa pada Allah. Ternyata kita lebih penting sehat daripada rezeki. Allah berikan kesehatan badan. Jadi doa pertama, cash and carry. Yang kedua, diganti dengan Allah dengan hal yang lebih baik. Yang ketiga, Allah kumpulkan semuanya, kemudian Allah berikan di akhirat nanti. Nah, ini doa yang paling bagus kan. Allah tumpuk doa kita. Ya Allah ya Rabb, berikan aku pekerjaan ya Allah. Kita belum dapat kerja. Ya Allah ya Rabb, berikan aku rumah ya Allah. Rumah belum ada, nggak ada juga. Ya Allah ya Rabb, berikan aku rezeki yang banyak. Ternyata rezeki sedikit. Semua Allah tunda-tunda. Apakah Allah tidak mengabulkan doa kita? Enggak, Bu. Pada saat di akhirat nanti kita mendapat banyak pahala-pahala. Kita juga bingung. Ya Allah, aku tidak melakukan ini ya Allah. Ada pahala haji mabrur, ada pahala yang lain-lain. Ya Allah, aku tidak melakukan ini ya Allah. Aku tidak melakukan ini. Kenapa kau berikan ya Allah padaku? Apa jawab Allah? Ini doa yang kutunda padamu dulu. Kau pernah berdoa ini, kau pernah berdoa ini, kau pernah berdoa ini. Aku karena sayang padamu kutunda semuanya. Aku berikan sekarang. Allah sempurnakan doa kita semuanya. Nah, disitulah orang merasa orang-orang yang berdoa kabul, didoakan kabul, dikabulkan doanya di dunia ini menyesal. Ya Allah, kenapa doaku kau tunda ya Allah? Ada orang ya Allah tunda doaku ya Allah. Ada orang yang berdoa seperti itu. Dia tidak ingin dikabulkan di dunia ini dan dia ingin dikabulkan di akhirat. Karena kalau dikabulkan di akhirat berlipat ya. Kita minta rumah di sini. Paling rumah yang dapat. Kalau Allah tunda rumah kita, Allah ganti dengan surga, langkah dahsyatnya doa kita. Allah berjanji, innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tak pernah merubah janji. Tidak pernah merubah janji. Kalau janji Allah kabulkan doa, pasti Allah kabulkan doa kita. Allah tidak pernah main-main dengan ayat Al-Quran. Semua ayat-ayat ini la raiba fihi hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah ragu berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa. Berdoa terus. Baik bicara formal dengan bacakan tangan, ya Allah ya Rabb, terimalah puasa kami ya Allah. Alhamdulillah Allah terima. Ya Allah ya Rabb, berikan kami keturunan-keturunan yang sangat soleh. Apa doa yang tertinggi Bapak dalam Al-Quran? Pada saat kita berdialog dalam Al-Baqarah, dalam surat Al-Fatihah sama Allah, pada saat kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa hanya kepada Engkau kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau kami minta tolong. Apa kata Allah? Haza baini wa baina abdi. Wali abdi ma sa'ala. Haza baini, ini antara aku wa baina abdi, antara aku dan hambaku. Wali abdi, dan bagi hambaku apapun yang diminta. Apa yang kita minta pertama kali? Apakah harta? Apakah jabatan? Apakah popularitas? Tidak. Apa yang kita minta? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus, ya Allah. Doa kita apa? Doa jalan yang lurus, istiqomah dalam Allah. Kita tidak minta. Jadi harta, jabatan, kekayaan, itu doa kecil. Yang doa terbesar adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Bagaimana doa yang lurus itu? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu seperti orang-orang yang kau berikan nikmat atas mereka. Siapa mereka? Para rasul, para sahabat, orang-orang yang jihad, orang yang syahid, itu doa kita. Orang dapat nikmat dari Allah. Jadi doa kita apa? Bukan harta. Pada saat kesempatan terbuka lebar berdoa kepada Allah, maka doa kita adalah
ihdinas siratal mustaqim. Pada bulan puasa juga kita pada saat doa atau buka lebar yang kita berdoa minta ampun kepada Allah. Jadi doa yang terbesar harta tapi adalah keridhaan Allah Subhanahu. Ingat Bapak Ibu, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan ketika hamba bertanya kepada engkau Muhammad tentang aku, maka jawab aku dekat. Anni fa inni qarib. Aku sangat dekat. Alhamdulillah. Enggak ada kesempatan kita untuk berbuat curang sama Allah. Tidak ada kesempatan kita untuk berbohong sama Allah karena sangat dekat sekali. Tidak ada kesempatan kita untuk berbuat maksiat. Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Innallaha alimun alim. Innallaha ghafurur rahim. Allah sangat tahu tentang kita. Apapun yang kita kerjakan Allah tahu. Jadi tidak ada celah bagi kita untuk berbuat maksiat. Semuanya apa yang kita lakukan semua dasarnya adalah Al-Quran, perintah-perintah dari Allah Subhanahu. Jadi itu tadi ya syaratnya doa terkabul. Pertama meminta kepada Allah bukan kepada yang lain. Yang kedua penuhi perintah-perintah Allah, jauhi larang-larang Allah dan beriman kepada Allah. Mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang mendapat petunjuk. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang betul-betul Allah ridai. Baik Bapak Ibu semuanya, doa selalu dikabul oleh Allah. Mungkin sekian dari saya dan kita buka dengan tanya jawab. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita fokus dalam ayat Al-Baqarah 146. Dekatnya sang hamba kepada Allah. Silakan dulu siapa yang mau bertanya atau komentar. Nih Dr. Rizal, Dr. Asri Rizal dari Pekanbaru nih. Silakan Pak Supirman juga ada. Ada yang mau ditambah Pak Supirman? Silakan, ada yang mau nambah? Atau Bu ini dulu deh. Silakan Bu ini ditambahin. Oh, silakan Bu ini. Ya, terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kita untuk sehat, iman, Islam dan kesempatan pada sore hari ini dalam ngabuburit Al-Hasani dan Sentul mengaji dengan topik Allah itu sangat dekat. Sesuai dengan yang Buya kupas pada ayat 186 situ. Dan apabila hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku sangat dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Dari ayat ini, kalau saya baca Al-Quran, memang semuanya setiap ayat kebanyakan itu Buya ya perintah untuk takwa, kebaikan, sedekah, sholat itu. Apalagi yang ini yang ayat 186 itu luar biasa bahwa Allah itu begitu dekat dengan kita. Tergantung kitanya mau dekat tidak dengan Allah seperti itu ya Bu ya. Nah ini bagaimana tip-tipnya supaya kita itu selalu dekat kepada Allah Bu ya. Supaya bisikan-bisikan setan kita terhindar, dibuang-buang gitu ya clue-nya atau gimana tuh Bu ya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tipsnya bagaimana kita dekat dengan Allah ya. Itu pertama ya, jalankan perintah-perintah Allah. Jalan aja sholat kita. Apa kata Allah? Lakukan yang terbaik yang kita punya. Sholat ya waktu kita. Dan perintah puasa, kerjakan puasa. Apalagi perintah zakat, kan zakat. Kemudian jauhkan larangannya. Apa larangan Allah? Jangan minum khamar, jangan bergunjing, jangan begitu, jangan itu, jauhkan semua. Kemudian yang apapun yang kita dapatin, ridha kita. Hati kita ini kan hati ini, ridha kita. Alhamdulillah, selalu bersyukur ya. Alhamdulillah ya Allah, aku miskin. Coba kalau aku kaya, mungkin aku lalai. Kita lihat positif semuanya. Alhamdulillah ya Allah, untung aku jadi guru. Coba kalau jadi presiden, aku kalau kabut kita. Apapun yang kita peroleh saat ini, syukurin. Lain syakartum, lajidan. Nah,
untuk mencapai dekat dengan Allah itu hanya satu, lakukan semua perintah dan jauhi larangan. Dan bersyukur kita apapun yang kita peroleh saat ini. Bapak sebagai seorang pedagang, bersyukur sebagai seorang pedagang. Jadilah pedagang yang baik, jadi pedagang yang jujur. Sesuai dengan ada Nabi, bagaimana pedagang jujur menjual timbangnya ukurnya pas, membeli dan begitu. Sebagai pekerja, jujurlah dengan bekerja, penuhi dengan semua perjanjian kita. Jangan ada waktu yang terbuang. Pokoknya berbuat baiklah selalu. Ya. Jadi itulah cara kita untuk dekat Allah. Kalau kita sudah menjiwai semua, kita yakin bahwa kita, posisi kita adalah sebagai makhluk. Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Bahwa kita tercipta ini untuk mengabdi kepada Allah. Kita bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita, bukan untuk jadi kepala sekolah, kita bukan untuk jadi seorang punya owner dari sebuah perusahaan. Kita adalah makhluk. Itu semuanya adalah tangga-tangga atau tool menuju Allah. Bukan terminal terakhir kita itu. Terminal terakhir kita, apapun tujuan kita, apa kita adalah Allah. Jadi, lagi kalau tipnya banyak sekali. Tapi penting, baca Quran. Ya. Kalau saya karena kita bicara Quran, dalam itu, insya Allah otomatis kita dekat dengan Allah. Otomatis itu bukan. Baca Al-Quran dari Al-Baqarah, pahami mana. Pasti kita menjadi orang yang dekat. Karena Al-Quran itu jalan tol menuju Allah. Ingat jargon Al-Sani, Al-Quran adalah jalan tol menuju Allah. Itu pasangan Bu ini ya. Iya, ya itu Buya apa kan kita itu kan alhamdulillah di fadlatani ala kasiri min khalaqna tabdila. Kita tuh diciptakan oleh Allah dengan kelebihan yang sangat banyak. Seperti yang Buya tadi baru uraikan bahwa itu intinya kita harus banyak bersyukur. Nah, kadang-kadang kita tuh lupa bersyukur, Buya. Kadang-kadang lupa gitu ya. Bersyukur. Ingatkan terus ya, syukur, syukur dan syukur. Iya, karena manusia itu kan diberi kelebihan yang sangat banyak, terutama kita tuh diberi akal, ya tidak seperti binatang-binatang atau makhluk lain. Jadi itulah intinya di sini banyak banget yang bisa kita jadikan remind kita untuk selalu bersyukur pada Allah. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Bu Uni Zurmiati, Bang Alfian. Kita persilakan Bu Zurmiati itu udah present itu. Bang Alfian, bukan mic-nya Bang Alfian. Nah, itu. Uni Zurmiati itu sudah present. Oh ya. Dipersilakan Bang Alfian, Bu Uninya. Bang Alfian, dipersilakan Bu Uninya itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni kalau alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada sore hari ini kita kembali dikumpulkan Allah dalam wadah pengajian ngabuburit ya Ustaz ya, judulnya sekarang ngabuburit ya. Ya. Nanti kalau ada bahasa Palembangnya apa bahasa Palembang? Sama ngabuburit juga. sudah menjadi menusantara. Oh. Padahal itu istilah Sunda kan ya? Oh. Ya. Uni dibuka Uni videonya. Mohon maaf kalau sedang ibu-ibu pahamkan Bu Aini. Alhamdulillah Tuhan, Ustadz telah menguraikan surat Al-Baqarah ayat 186 tadi yang intinya Allah sangat dekat dan Allah mengabulkan doa-doa hambanya bagi yang bermohon doa, bagi yang berdoa. Nah, ini merupakan alarm bagi kita dengan kita menyadari bahwa Allah itu sangat dekat. Di ayat lain mengatakan bahwa Allah itu dekat seperti ulat leher. Berat saking dekatnya, kita saja nggak bisa melihat ulat leher kita, tapi Allah sebegitu dekatnya seperti ulat leher. Nah, sebagai rambu-rambu dan alarm CCTV bagi kita bahwa ya Allah, Allah ini dekat. Berarti Allah melihat, mengetahui bahkan apa yang ada di dalam hati kita. Ya. Maka kita harus waspada, Ustadz ya. Ya. Waspada untuk berusaha semaksimal mungkin untuk
selalu berbuat kebaikan dan menghindari hal-hal yang dilarang Allah. Allah juga menyampaikan firman-Nya pada surat Toha ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lizikri. Sungguh, inna, sesungguhnya. Mulai gramatikal. Innani. Innani, sesungguhnya aku. Anallah, aku ini Allah. Ya, 2 kali itu anaknya ya. Ya, innani, sungguh aku. Ya, katanya. Ya. Anallah, aku ini Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Iya. Fa'budni, maka sembahlah aku. KKP itu Ustaz ya. Ya. Wa aqimis sholata lizikri. KKP lagi. Dan dirikanlah sholat dan laksanakanlah sholat dan sholatlah lizikri, agar atau untuk mengingat aku. Nah, ayat ini sangat mengena sekali bagi kita, terutama seperti saya yang baru berhijrah. Mengingatkan selalu bahwa jangan pernah lepas dari mengingat Allah. Jangan lagi pernah lepas dari Al-Quran. Seperti jargon yang Ustadz sampaikan. Jangan pernah berpisah dengan Al-Quran. Pegang erat Al-Quran, gigit rapat sampai ajal menjemput kita nanti. Dalam sehari semalam kita telah berikrar ya Ustadz, seperti yang Ustadz sampaikan tadi, bahwa hanya kepada Allah kita bermohon perlindungan, bermohon segala sesuatu. Pada surat apa yang Ustadz sampaikan tadi, surat Al-Fatihah ayat 5 tadi ya Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 17 kali minimal dalam sehari semalam kita berikrar. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan, tidak ada yang lain. Ini semacam kalimat tauhid ya Ustadz ya. Ya. Hanya kepada Allah satu-satunya tempat berlindung dan tempat memohon pertolongan. Nah, itu yang bisa Uni sampaikan pada sore hari ini. Terima kasih Ustadz. Uni tadi surat Toha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana. Sebelumnya Uni baca ayat ini tanpa belajar gramatikal Quran gimana? Baca tadinya Ustadz secara umum kan, Uni menyampaikan tematik jadi secara umum Ustadz. Tapi hari ini alhamdulillah inna huruf bermakna. Innani sesungguhnya aku. Iya. Aku. Allah mengulang 2 kali. Allah, aku adalah Allah ya kan. Ana saya, aku Allah. Amboko. Iya. Awak amboko ya. Amboko. Abdi Allah. Kalau bahasa Palembangnya Uni. Aku ini Allah. Penekanan itu. Maka pertama sekali sudah mengenakan diri Allah. Fa'budni, sembahlah aku. Tidak ada yang lain. Jadi sembah dulu yang pertama kali kewajiban kita. Nah, setelah kedua apa? Wa aqimus shalah. Dan dirikan zakat dan penyembahan itu. Jadi luar biasa. Ini kayaknya memahami Al-Quran sudah mulai akar-akarnya ini. Tapi gramatikalnya belum Ustaz. Ya kan udah mantap jadi itu. Udah mulai dikit-dikit Ustaz ya. Step by step ya. Step by step. Kan itu butuh proses ini. Ya, di mana ada kemauan insya Allah ada jalan Ustaz ya. Rasa Al-Quran itu mudah dan mudah. Betul ya? Ya. Oke. Alhamdulillah Ustaz, sampai pada detik ini sedikit demi sedikit mulai masuk sedikit demi sedikit. Alhamdulillah Ustaz. Ini ada dari Bu Montreal nih Pak Apian ya. Ada tamu kita dari Montreal. Saya sapa dulu ya. Assalamualaikum Bu Rorseda Aprianto, Montreal. Ya, waalaikumsalam Ustaz. Jam berapa di sana sekarang Bu? Di sini jam 6 pagi.
Oh, 6 pagi. Sini jam 5 sore. Iya. Di Pak sini Sigit, ah? Pak Sigitnya masih ke masjid, Pak. Oh, masih di masjid ya. Iya. Oh, Bro Sida, kita bicara tentang surat Al-Baqarah ayat 186, betapa dekatnya seorang hamba kepada Allah. Nah, Iya, Bro Pak. Sida di Montreal itu kan banyak sekali hambatan-hambatan. Mungkin suasana tidak mendukung, kegiatan sehari-hari juga tidak mendukung. Karena agama orang bukan Islam di situ, Bro Sida. Nah, kira-kira Iya. apa tips Ibu dalam mengatasi halangan dari rintangan kita dekat sama Allah di situ? Apa punya tips apa Ibu Bro Sida di situ? Bisa dibuka kamera, Eh, Bro Sida? Bisa buka kameranya? Ya, sebentar Pak, akan saya buka kameranya Pak. Ya, teman-teman kita mau dengar nih di Indonesia ini, Bapak Ibu, bahwa kita punya jamaah di Montreal. Jadi dengan adanya teknologi ini dekat semua bahasa. Masya Allah, alhamdulillah ya Ustaz ya. Iya, Seluruh dunia, Abang Alfian, kalau ini peserta Al-Hasani. Dari Masya luar Allah. negeri banyak sekali. Profesornya banyak. Semua kalangan ada dari akademisi apapun. Pak Dokter ada tuh Prof. Rizal siap-siap bertanya. Masya Allah. Silakan Bu Rusida, apa yang tadi pertanyaan kami, kiat-kiat Ibu ya. Kita tahu di Montreal itu kan tidak Islami, artinya tidak mendukung kegiatan agama. Nah, kiat-kiat Ibu gimana dalam mengatasi atau menghadapi rintangan tadi supaya tetap dekat dengan Allah? Gimana Bu prakteknya? Ya, jadi kita itu di sini sebagai contoh bagi kaum non-Muslim bahwa kita itu akan menunjukkan bahwa Islam itu adalah tidak seperti yang mereka dengar di luar yang jahat, jadi kita itu seperti dituntut untuk berlaku yang lebih baik, mencerminkan Islami yang sebenarnya. Rahmatan lil alamin itu ya Bu Rusida. Iya, rahmatan lil alamin. Jadi kita harus selalu baik, tidak berlaku kasar, tidak berbohong. Seperti kalau orang non Muslim ini di sini tuh mereka itu melaksanakan kayak kaidah Islamnya itu kuat sekali bahwa tidak berbohong, tidak mencuri, itu tuh adalah dasar etika buat mereka. Tapi buat kita itu adalah karena Allah. Bahwa Ya. kita takut karena Allah, tapi mereka itu buat etika. Dan jadi kita berusaha untuk supaya menjadikan lebih baik, lebih kuat, karena di sisi kiri kanan kita itu tidak melakukan hal yang seperti kita lakukan. Ya. Dan kita berusaha, yang paling susah adalah bisa menjadikan contoh buat anak-anak kita, karena generasi yang baru itu jauh lebih berat daripada kita, karena kita besar di Indonesia, jadi dasarnya itu sudah ada. Tapi kalau yang anak-anak itu, yang mereka lihat itu di sisi kiri kanannya itu sangat jauh berbeda itu. Jadi jadi dalam diri kita akan melaksanakan apa yang Allah perintahkan supaya non-Muslim melihat kita menjadikan Islam yang baik. Itu Pak Ustadz. Ya, Islam rahmatan lil alamin. Jadi kita bongkar paradigma mereka bahwa Islam itu teroris, Islam itu radikal, kita bongkar. Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Baik, Bu Rusida, salam Pak Sigit, salam Pak Amin, dan teman-teman yang ada di Montreal ya. Ya, insya Allah saya akan sampaikan Pak. Salam. Usahakan masuk di, ya waktu yang sama cuman ini ya, ngabuburitnya itu yang sama. Nggak apa-apa ya Bu Rusida ya. Nah kalau di Iya kelas, Pak. Oke, baik. Berikutnya kita minta kepada Dokter Asrizal. Namanya sama mas saya, nggak tahu saya. Kok tiba-tiba sama? Ya, erat ya. Hanya kurang hanya aja. Haji Asrizal udah haji udah sama ini. Oke Pak Dokter, silakan Pak Dokter. Cerdasnya sama Bu ya. Bagaimana Pak Dokter dalam bidang kedokteran, dalam merawat pasien, ingin mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana cara Pak Dokter ini? Dengan melayani pasien, tanpa mengurangi pelayanan pasien, tapi tetap dekat sama Allah. Silakan Pak Dokter. Oh iya, makasih Ustadz. Kebetulan saya ikutnya terlambat, jadi karena sedang ada pekerjaan.
Terima kasih sudah dilibatkan dalam acara. Lagi praktek. Enggak, sedang ngetik Pak. Oke. Sedang. Silakan. Memang dari Uni Zurniati Bicek gitu tuh cocok, Toha itu cocok ya. Ya, Toha ya, Toha. Inna ini Toha sampai ayat 9 itu bagus. Ya. Ma anzalna alakal qur'ana litasqa illa tazkiratan liman yasha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula ar-rahmanu ala arsyis istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas sama. Jadi kalau ruh itu adalah milik Tuhan dan casing jasad kita adalah milik Tuhan, kita akan bangga dengan casingnya itu ya. Ya. Jadi seringkali kita membanggakan casing kita lupa kalau casing kita ini juga punya Allah. Banyak pasien yang tidak mau dilakukan ini, tidak mau dilakukan ini. Ketika kita bacakan Toha, mereka merasa sombong sendiri, merasa takabur sendiri. Ya. Ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma. Ya. Jadi ketika dia bermasalah dengan ginjal, bermasalah dengan jantung, bermasalah dengan hati, dengan segala macam organnya, kan seperti kita dibelikan oleh orang tua kita mobil Rubicon mewah yang harus diisi premium pertama, kemudian harus diservis dan segala macam, itu adalah kewajiban kita. Jadi sama, ketika kita dipinjami casing oleh Allah SWT, dipinjami nyawa, kita harus ingat surat Toha. Jadi setuju dengan Bicek kita orang Palembang nih, Bu ya. Toha ini inspirasi bagi kita. Ayat Buya pun inspirasi bagi kita. Seringkali pasien diingatkan dengan ayat-ayat ini, dia tersentak. Ya. Kenapa baru ini? Saya juga baru diingatkan oleh Ustaz saya gitu ya. Jadi ketika kita ingatkan dengan ayat-ayat Tuhan, kenapa baru sekarang dokter banyak orang tidak? Ya itulah kendalanya sekarang kita semi sekuler. Sekarang ada buya saya, akuntan, dia mendidik saya dengan akuntannya, bukan akuntan, saya dididik Al-Quran. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya. Namanya ada sama Pak Dokter. Ya. Tinggal tambah H aja. Pergi haji Pak Dokter, Haji Asrizal. Asrizal bacanya. Iya, ya. Mudah-mudahan kita Toha dan surat tadi memang inspirasi untuk kita semua. Bahwasanya kita nih milik Allah SWT, selalu dijaga, selalu dipantau. Kita saja yang merasa kita gimana ya, lupa diri, lupa daratan gitu ya. Lupa daratan. Dunia memang sering melupakan kita. Ya. Oke Pak Dokter ya. Selamat praktek Pak Dokter. Niatkan semua praktek dokter itu amal ibadah. Dokter membantu orang. Teman saya lihat Pak Dokter ya, di sisi saya, setiap penyakit itu pasti ada penyebabnya. Spiritualnya ya, bukan hanya karena bakteri, bukan hanya karena makan cuka, bukan hanya kenapa. Coba cek Pak Dokter, aja 4 ada dokter yang syar'i, begitu ada apalagi Pak spesialis, dia suruh tobat, dicek, ada nggak salah ke belakang, ada nggak pernah meninggalkan sholat, ada nggak pernah dulu nggak puasa, ada nggak zakat belum dibayarkan, itu biasa ada Bu. Saya mungkin udah puluhan Pak Asrizal, orang-orang yang sakit itu, saya hanya segi spiritualnya aja, Bu pernah nggak meninggalkan sholat? Oh iya, nah itu Bu, cepat-cepat minta ampun. Habis itu baru berobat ke dokter. Ada nggak dulu pernah makan uang haram? Oh ada, cepat berobat ke dokter. Cepat-cepat taubat dulu, Pak dokter. Itu selalu saya sampaikan kepada mereka. Begitu Pak Dokter ya? Iya Pak. Berikut saya yang punya pondok pesantren, Pak Supirman. Bagaimana kiat-kiat beliau dan mereka, kok bisa beliau memelihara yatim piatu, orang habis Quran 78 orang kalau nggak salah, saya punya masjid yang besar. Apa kiat-kiat beliau? Katanya ya. Assalamualaikum Pak Supirman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, terima kasih Pak Ustadz. Apa kiat-kiat Pak Supirman yang kok bisa istiqomah dalam, pada Bapak dulu saya tahu orangnya orang profesional, terjun ke dunia agama, membina yatim piatu, membina fakir miskin, membina orang-orang yang tapis Quran, anak-anak yang tidak punya bapak. Gimana kiatnya Pak Supirman? Kok muncul ide itu? Silakan Pak Supirman. Ya,
mungkin ada satu hadis kursi, Ustaz. Apa hadis kursi saya nggak tahu pasti. Ah, Kalau terjemahan bebasnya begini, mungkin bisa dibetulkan. Apabila kamu mendekat kepadaku sehasta, ya, maka aku akan mendekat kepadamu sedepa. ya betul. Apabila kamu mendekati kepadaku sedepa, Ya, maka aku mendekat kepadamu sehasta. ya. Apabila kamu berjalan Aku kepadaku, berlari. Aku berlari. maka aku berlari. Ya, ya, betul. Hadis kursi ya. Ya, hadis kursi saya. Nah, Ya. kita coba bersama teman-teman. Mungkin ini ada hubungannya dengan mendekatkan diri kepada Allah juga. Ya. Kita bangun yang pondok pesantren yang kita duga mudah-mudahan ada impak dari jamaah 20 juta, 30 juta. Bahkan kalau itu kita istilahkan itu tadi sedepa, sehasta, atau berjalan, malah yang kita dapat itu bukan 20 juta, tapi 2 miliar datangnya dari ini, dari para impak. Nah, mungkin juga ada kaitannya dengan surah Al-Baqarah, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibud da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Mungkin terjemahan bebasnya, wa iza sa'alaka, apabila Tuhanku bertanya padaku, maka katakanlah aku itu dekat. Dan aku mengabulkan harapan-harapan, seperti kita mengharap berdiri pondok pesantren, asalkan mengikuti perintahku dan beriman mengikuti perintahku. Nah, anak-anak kita ajak yang biasa bermain di kampung, yang tidak mempunyai pendidikan. Nah, mungkin ini salah satu ajakan yang mendekat kepada Allah. Nah, ternyata ini mungkin merupakan doa juga bahwa pondok pesantren itu mudah didirikan begitu. Mungkin begitu, Ustaz. Justru dengan kejadian ini mohon komentar dari Ustaz. Ya, alhamdulillah. Iya. Makasih Pak Firman ya. Jadi memang kita punya misi ya, punya visi dan misi bagaimana siapa kita di hadapan Allah. Apa perjuangan kita untuk membesarkan agama Allah. Harus ada. Kalau dokter, jadi dokter yang syar'i. Kalau kita seorang yang kaya, jadilah kaya dermawan jalan Allah. Kalau kita seorang berilmu, ajarkan sebanyak-banyaknya ilmu agama kepada orang lain. Apa? Yang kita kalau jadi pedaganglah yang jujur. Nah, sekarang juga ada pedagang. Kita minta pendapat pedagang. Ibu Lasyarni Ayub. Assalamualaikum Bu Lasyarni Ayub. Bu Lasyarni Ayub. Ini seorang pedagang. Nah, Ibu seorang pedagang. Bagaimana cara Ibu mendekatkan diri kita kepada Allah? Kita tetap belajar aja Bu ya, belajar sedikit demi sedikit dimanapun ada kesempatan, walaupun kadang-kadang nggak terlalu fokus, tapi selagi ada waktu di pasar misalnya ada kajian di masjid ya datang ke masjid yang di pasar, atau di jalan kalau misalnya dalam keadaan macet nih kayak sekarang. Nah, kita dengar kajian atau kita baca Al-Quran gitu ya. Ya. Jadi pesan kami pedagang pada saat membeli, jujur pedagangnya membeli ukuran apa, jangan celaka orang yang menimbang itu ya. Pada saat dia membeli, timbangannya gede. Saat menjual, timbangannya gede. Jaga ya, jaga kualitas. Nah, jangan sampai menjual apa kita beli jeruk misalnya kan. Di depannya bagus, begitu diminta 2 kilo, diambil dari bawah, wah ternyata ada yang busuk. Nah, kita berdagang yang bagus ya, ini barang bagus, ini barang second, dan semacamnya. Jujur pedagang, jangan sampai. Kedua, tetap berdoa kepada Allah. Jadi syarat pendanaan gitu Bu Lasyarni, semoga usaha Ibu berkah dan Ibu diridhoi oleh Allah ya. Amin, makasih ya. Ditunggu di Sentul ya. Insya Allah, nanti hadir setelah Lebaran Bu ya. Kejauhan itu. Tapi bulan puasa menggalir Bu ya. Oke.
Baju koko ada tuh boleh saya ya. Banyak. Lain Buya. Nah, nanyo saya. Banyak. Oke, Siap kita Buya, nanti mendarat baju koko di Sentul. Oke, kita sekarang ke Ibu Helmi Yeti. Beliau ini seorang dosen. Bagaimana beliau menerapkan apa kedekatan kita kepada Allah dalam ilmu dosennya? Tanya ya. Assalamualaikum Bu Helmi Yeti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya tidak hidupin kamera, maaf Bu ya. Ini kan tadi kita Saya menyimak ini sambil biasalah kami lagi siap-siap untuk berbuka. sama. Kita kan ngabuburi judulnya. Ya. Gimana kiat-kiat Ibu dalam Ibu dosen ya Bu ya? Benar Bu ya. Bagaimana kiat-kiat Ibu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, tapi tugas dosen tetap terlaksana? Apa kiatnya? Ya, mungkin pertama tentu kita niatkan apa yang kita lakukan karena Allah. Apapun itu, ngajar, praktikum, membimbing mahasiswa, apapun yang kita lakukan, kita awali dengan bismillah dulu, Bu ya. Nah, itu mungkin jadi modal utama juga, walaupun susah yang kita lakukan, walaupun ya ada halangan, tapi kita yakin, kita niatkan kita ya untuk beribadah ya. Nah, ini ikut tambah lagi kita sekarang udah ikut di Al-Hasani menggunakan waktu sangat-sangat dengan hal yang sangat-sangat kita butuhkan tentunya dan sangat bermanfaat buat diri kita sendiri begitu. Ya mungkin juga bisa untuk yang lain seperti itu. Nah, pada intinya ya kita pernah nggak Ibu ngajar apa sekarang Bu? Saya di biologi, Bu ya. Pernah nggak Bu di terakhir bab Ibu atau di terakhir keterangan Ibu selipkan sedikit ayat-ayat Allah dalam bentuk terjemahannya saja. Karena belajarnya kan umum sebenarnya. Ada yang orang-orang luar Islam. Yang Ibu ajarkan ada di luar Islam. Pada dasarnya sangat Islam semua Bu ya. Nah, kalau Islam semua, biologi sangat dekat dengan Allah. Nah, mungkin setelah Ibu habis menerangkan tentang, katakanlah tentang benak sari dan kepala putih, ada ayat. Yang Ibu terangkan tentang bagaimana embriologi, ada ayat. Ibu terangkan tentang bagaimana hewan maknanya ada banyak yang. Nah, mungkin saran saya, di 5 menit terakhir, selipkan sedikit aja Allah untuk ketahuan mereka. Itu mungkin contohnya materinya Ibu. Biologinya itu kan luas Bu. Apakah tentang tentang apa tuh kira-kira contohnya? Ya seperti tadi kan mungkin ada embriologinya, ada tumbuhannya ya macam-macam gitu aspeknya. Bu, tumbuhannya Bu, apalagi perkawinan tumbuh-tumbuhan. Waduh, ada ayatnya Bu. Alangkah baiknya Ibu terangkan bagaimana kepala putih dan benang sari, itu ada ayatnya Bu. Waduh, luar biasa Ibu terangkan itu. Siapa orang yang nggak pernah belajar biologi, kok tahu-tahu dia kok angin yang membuahkan. Dan semuanya berpasang-pasangan. Siapa itu yang tahu? Tapi Muhammad kita nggak tahu. Ada nggak tumbuh-tumbuhan yang tidak sepasang? Ada nggak? Ada. Apa kira-kira? Ya artinya diserbuki oleh manusia, maksudnya tidak bisa menyebut sendiri gitu Bu ya. Itu kan, tapi kan tetap ada zatnya kan. Kalau diserbuki oleh manusia itu ada juga. Tapi artinya apa? Betul. Tetap ada sepasang-sepasang. Pasangannya azwaja, ulaha, semuanya. Nah, itu yang merupakan sebuah, maksud saya gini, pada saya Ibu mengajarkan itu, selipin ayatnya Bu. Jadi, apa yang Ibu ajarkan itu bernilai ibadah. Betul aja ketahui nanti Bu Helmiati ya. Ya 5 menit terakhir lah. Nah, Ibu siapin, ini materi Ibu hari ini. Nah, tanya sama saya Bu, Ustadz ada nggak ayat ini? Ini 5 menit terakhir. Jadi dikaitkan ya Bu ya, kaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Iya. Apalagi Bu bisa menerangkan gramatikalnya, wah luar biasa sekali. Ya, insya Allah berkah Bu. Jadi saya melihat begitu kita dekat dengan Quran, segala sesuatunya dekat kita. Semua itu untuk. Jadi kita mengajarkan orang itu betul-betul di samping ilmu dunia juga ada ilmu akhirat. Tanpa mengurangi derajat ilmu dunia kita. Bahkan lebih bagus nanti. Itu Bu Helmiati ya? Ya, terima kasih Bu ya. Ini ada
Oke, ada 2 dosen di sini. Ada satu lagi Dr. Pak Samsuryadi. Assalamualaikum Pak Samsuryadi. Ini Pak Doktor ini. Pak Samsuryadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz. Petir kuat sekali. Pak Samsuryadi, Bapak dalam dosen ya. Bapak Ya, lagi betul. dengan mahasiswa atau di penelitian aja? Saya dosen teknik informatika Fakultas Ilmu Komputer Ustaz. Tapi tetap berhadapan dengan mahasiswa kan? Ya, selalu. Kira-kira Bapak ada nggak Pak pada saat Bapak mengajarkan ilmu komputer kepada mahasiswa Bapak, ada Bapak nyelipkan nggak masalah agama? Ya, kebiasaan saya ini malah Pak Ustaz, kultum dulu. Saya sebelum dari awal mengajar tuh gitu. Karena menurut kami, karena ini memantapkan dulu kesenangan, kenyamanan dan keagamaan, tauhidnya, supaya belajarnya jadi mudah. Gitu. Oke, saya bertanya Pak Sam, ada nggak peserta Bapak agama non-Muslim, agama lain Islam? Ada. Apa mereka protes atau gimana? Alhamdulillah sampai 27 tahun mengajar ini belum pernah Ustaz. Itu Bu MDT ya. Buktinya Pak Sam ngajarin kultum dulu malah nggak ada yang Ya. protes. Tapi sebelumnya saya sampaikan dulu, kalau saudara misalnya tidak berminat 7 menit ini boleh tunggu di luar kelas dulu. Ya. Tapi kalau tidak masalah silakan duduk. Saya omongkan gitu dari awal. Iya, gitu saya lakukan. Amazing Pak Samsuryadi. Mudah-mudahan dosen Bapak betul-betul membawa berkah. Kapan profesor? Pak Sam, kapan profesornya ini? Mudah-mudahan 2-3 tahun lagi Ustaz. Oke, aman ya. Dan Ya. Prof saya capai. Dia sama dengan Prof CA, Prof Ya. Edi Pastif, sama ya. Kenal semua ya sama. Dia Fakultas Kedokteran ya. Ya, oke. Fakultas Ilmu Komputer ya. Alhamdulillah. Silakan Pak Sam ya. Ya, Afwan Ustaz. Alhamdulillah. Oke, berikutnya kita ke ada lagi nih. Siapa yang mau? Silakan bersen. Saya mau ke ibu rumah tangga dulu nih. Pak Arijul Manan, saya sapa dulu. Assalamualaikum Pak Arijul Manan. Pak Arijul Manan ini dari Sentul Mengajin. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sentul Mengajin. Silakan Pak Arijul Manan. Nanti kita ramein di sini nih. Ada dari Montreal, ada dari dokter, ada dari Pekanbaru, Bengkulu, ada Palembang, sebagainya. Silakan Pak Arijul Manan. Paling tidak membanggakan diri lah. Silakan Pak. Justru lagi belajar Pak Rizal, Pak Ustaz. Ya. Silakan memperkenalkan diri. Menyimak. Memperkenalkan diri. Siapa Bapak sebenarnya? Saya Arijul Manan, terus sekarang ngajar di Taskia, Sentul. Nah, kemudian beristri 1, berputra 5. Oh, anak 5. Alhamdulillah. Tinggal di Ciomas, Bogor. Jauh ya? Ya, sekarang di Bogor. Ya, tahu. Sekarang lagi di Bandung nih. Oh, Bandung. Mereka apa? Orang tua, silaturahmi. Jadi sambil di Bandung sambil menyimak. Oke. Ya dari Ustadz nih. Selamat supaya Pak. dekat dengan Al-Quran. Ya? Taskia ngajar apa Pak? Kenapa Ustadz? Afwan? Mengajar apa di Taskia? Oh, mengajar ini apa namanya tuh manajemen SDM. Oke. Saat saya presentasi depan di Taskia, dosen Taskia, Bapak waktu itu hadir ya? Kurang lebih 2-3 bulan yang lalu, yang diundang Bu Ani. Di ruangan apa di atas itu, ruangan apa itu? Yang Ya. Nah, 4 bulan yang lalu lah saya diundang oleh Bu Ani. Bu Ani ya? Iya. Jumat pagi kalau salah saya. Ya. Bukan Senin pagi. Tidak hadir, Ustadz. Sekarang Ane kan bukan dosen tetap ya, dosen luar biasa aja. Oh, Senin pagi saya dulu diundang. Ya, hadirnya hari Selasa. Oke. Sekarang. Oke. Baik Pak Arijul Manan ya, semoga Bapak kita semuanya bisa ikut bermanfaat. Siapa lagi ini? Terima kasih. Siapa lagi yang sudah menyampaikan? Silakan Mas Hen. Bu Adlinda ada yang menyampaikan. Pak Sanikun ada. Silakan ada yang menyampaikan tentang topik kita dekat, Allah sangat dekat sama kita. Ada lagi? Kalau enggak, kita serahkan kepada Bang Alfian untuk menutup acara kita dengan doa kepada majelis. Ada lagi?
Ada lagi pertanyaan? Oh enggak, ya silakan Bang Alfian ditutup. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kasiran kepada Ustadz Rizal Al-Hasani mengenai tentang Allah sangat dekat, karena kita harus percaya bahwa Allah itu ada yang pastinya, dan kita harus memenuhi perintah-perintah Allah agar kita selalu dikabulkan oleh Allah. Seperti yang beliau katakan, Allah pasti kabulkan. Tetapi ada 3 cara, yaitu tunai atau cash on hand, yaitu berdoa semoga diterima. Dan yang kedua adalah dihindari dari hal-hal yang buruk. Misalkan kita mungkin kemungkinan besok mungkin kita akan mendapatkan hal yang buruk, tetapi Allah menghindari dari hal-hal itu. Yang ketiga adalah Allah mengumpulkan semuanya doa-doa kita dan dikabulkan di akhirat nanti. Semoga kelak. Jangan pernah berhenti berdoa. Apa yang kita inginkan, apakah jabatan dan lain-lain, harta, itu hanyalah doa kecil. Tetapi yang doa paling besar adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya, itu sangat doa yang sangat besar ya, Ustaz ya. Ya, besar sekali. Kami jalan yang lurus. Ya. Iya. Mungkin itu saja ya, Ustaz ya. Apakah ada yang ingin ditambahkan, Ustaz? Kita doa ya, tutup dan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita doakan semuanya, Ustaz ya.